Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang pesantren dan thariqah di Sumatera Selatan, maka cukup erat kaitannya dengan sosok Kiai Haji Hendra Zainuddin Al-Qadiri. Kiai Hendra Zainuddin Al-Qadiri telah menjadi ikon dari TKN dan pondok pesantren di Sumatera Selatan. Ketika ada yang ingin mencari tahu tentang tarekat dan pesantren di Sumatera Selatan, maka Kiai Hendra menjadi salah satu rujukan dan referensi. Untuk itu, mari kita mengenal sosok Kiai Hendra Zainuddin Al-Qadiri lebih jauh. Kiai Haji Hendra Zainuddin Al-Qadiri lahir pada 4 Desember tahun 1973 di kota Palembang dari pasangan Bapak Dr. Andes Zainuddin Tholib dan Ibu Haja Rukmini. Selepas lulus dari SD Negeri 100 Kota Palembang, beliau melanjutkan pendidikan di MTS Negeri 2 Kota Palembang. Saat di kelas 3 MTS, beliau sempat bercerita dengan kedua temannya bahwa beliau telah merencanakan langkah setelah lulus, yakni untuk melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Pabelan di Magelang, Jawa Tengah, di mana Pondok Pesantren Pabelan yang didirikan oleh Kiai Haji Hamam Ja'far pada tahun 1965 memiliki suasana panorama yang asri dan sejuk. Selama 1 tahun mondok di pesantren Pabelan, Kiai Hendra mulai mengenal kedisiplinan pondok pesantren. Menjelang Ramadan tahun 1990, proses belajar mengajar di pondok pesantren Pabelan telah selesai. Kiai Hendra memutuskan untuk mengikuti ujian masuk ke pesantren Gontor. Tanpa ragu, beliau bersiap-siap dan berangkat ke Ponorogo dan mengikuti ujian masuk pondok Gontor. Dengan hati penuh harap mengikuti berbagai tes yang diberikan, mulai dari tes tertulis hingga tes lisan. Ketika tiba saat pengumuman hasil ujian, suasana hatinya berubah drastis. Setelah melihat papan pengumuman bahwa namanya tidak tercantum dalam daftar santri yang lulus, di sana beliau merenung dan merasakan betapa getirnya merasakan kegagalan. Namun di balik kesedihan itu, ada semangat yang masih berkobar di dalam dirinya. Setelah melihat pengumuman yang mengecewakan, Kiai Hendra muda memutuskan untuk melihat beberapa opsi yang tersedia. Beliau melihat pesantren-pesantren terkait dengan Gontor di sekitar Jawa Timur, termasuk pesantren Ar-Risalah Selawung dan pesantren Wali Songo. Namun akhirnya beliau tertarik pada pondok pesantren Al-Amin Perenduan di Madura. Setelah melewati serangkaian tes, Kiai Hendra menerima kabar baik bahwa beliau dinyatakan lulus masuk pondok pesantren Al-Amin. Sungguh perjalanan yang sangat panjang dan penuh liku. Pondok pesantren Al-Amin Perenduan memiliki hubungan dekat dengan pondok pesantren Gontor, baik dikarenakan adanya ikatan kekeluargaan maupun ikatan persahabatan yang sudah terjalin erat antara pendiri pondok pesantren Gontor yakni Kiai Haji Imam Zarkasi dengan pendiri pondok pesantren Al-Amin yaitu Kiai Haji Jauhari Khotib. Ketika menjalani kelas 1 eksperimen, ternyata banyak teman yang berasal dari Palembang, dan pada saat itulah Kiai Hendra mengenal Kiai Matlawi, teman Kiai asli Madura, yang kemudian menjadi teman akrab seperjuangan bersama di jalur pesantren. Selama studi di Al-Amin, Kiai Hendra jarang pulang ke kota Palembang dan memilih untuk menghabiskan waktu bersama Kiai Matlawi di Berumbung. Kebaikan dan keramahan keluarga Kiai Matlawi meninggalkan kesan mendalam padanya. Kiai Hendra bertekad dalam hati jika setelah menjadi orang sukses akan membalas semua kebaikan keluarga Kiai Matlawi. Masa-masa nyantri di pesantren Al-Amin, Kiai Hendra lewati dengan penuh kebahagiaan dan kompetitif, belajar bersama orang-orang terbaik dari seluruh Indonesia. Tidak hanya akademik, beliau juga terlibat aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, teater drama, drum band, dan paskibra. Beliau juga menjabat sebagai ketua bagian pengajaran di organisasi pesantren yang bertugas mengurus muhadharah, bagian pidato, dan kegiatan belajar siang. Keaktifan Kiai Hendra di pramuka tidak sebatas biasa, bahkan beliau sampai mengikuti Raimuna Nasional sebagai utusan dari Kabupaten Sumeneb. Selain itu, ia juga rajin mengikuti lomba di luar sekolah, terutama dalam lomba membaca puisi yang menjadi keahliannya pada saat itu. Melalui drum band, Kiai Hendra sering mendapat kesempatan untuk tampil di berbagai acara di luar pondok. Kiai Hendra juga tergabung dalam Revival Orator Club atau ROC. Ialah sebuah komunitas yang melatih kemampuan pidato para santri. Beliau saat itu berlatih bersama Kiai Haji Fauzi Tijani, pimpinan pondok pesantren Al-Amin saat ini, Ustadz Orbit Rupawan, dan teman-teman lainnya. Tergabung dalam komunitas ROC membantu Kiai Hendra meningkatkan kemampuan public speaking, belajar dari para orator berpengalaman, dan memperluas jaringan pertemanan. Padanya jadwal akademik yang diatur secara disiplin, ditambah keterlibatan beliau dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler, membuat Kiai Hendra terhanyut dalam aktivitas sehari-hari yang membuat beliau lupa untuk merindukan rumah karena sulitnya berkomunikasi dengan orang tua walaupun tersedia wartel.
Guru menjadi pengganti orang tua, tempat kami mengeluh dan mengadu, ujar beliau. Kyai Hendra menapaki jejak pendidikannya di pesantren Al-Amin selama 4 tahun. Kisah tentang pesantren Al-Amin bagi Kyai Hendra tidak akan pernah ada habisnya. Kyai Hendra benar-benar merasakan Al-Amin sebagai tempat belajar yang lengkap. Baginya, pesantren Al-Amin adalah kawah candra di muka yang telah berhasil membentuk jiwa kepemimpinannya, dan tentunya ini sangat berharga bagi perjalanan beliau selanjutnya. Tahun 1994, Kyai Hendra menuntaskan proses pendidikannya di Al-Amin Perenduan Sumeneb, Madura. Kemudian melanjutkan pengabdiannya di Kalimantan Selatan, tepatnya di pesantren Al-Mujahidin Marabahan, Kabupaten Barito Kuala. Di pondok pesantren Marabahan, Kyai Hendra bertemu dengan Kyai Kastalani, seorang ulama yang mengajarkan tasawuf kepada warga Marabahan. Inilah menjadi titik awal Kyai Hendra mulai mengenal dan tertarik dengan dunia tasawuf. Mengajar menjadi rutinitas sehari-hari Kyai Hendra, di mana sepeda menjadi sarana transportasi beliau selama mengabdi di pondok pesantren Marabahan. Setelah 2 tahun mengabdi di Kalimantan Selatan, Kyai Hendra pulang ke kota Palembang. Namun sebelum pulang ke kota Palembang, beliau terlebih dahulu sowan ke rumah Kyai Idris Jauhari, karena saat itu bagi beliau menjadi kebahagiaan jika seorang santri mendapatkan restu dari gurunya. Setelah 7 tahun lamanya merantau, di tahun 1996 Kyai Hendra akhirnya pulang ke kota Palembang, membawa bekal ilmu dan pengalaman untuk diamalkan di tanah kelahiran. Di kota Palembang, beliau mendapatkan kesempatan untuk mengajar di pesantren Sultan Mahmud Badarudin II Talang Jambe yang saat itu masih berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin. Selain mengajar, Kyai Hendra juga berkuliah dengan melanjutkan jenjang pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Di usia beliau yang masih muda, yakni 22 tahun, beliau sudah memiliki keinginan yang sangat kuat untuk membangun sebuah pesantren. Setelah berikhtiar tiada henti, beliau kemudian berhasil mendirikan sebuah pesantren yang diberi nama Inayatullah di Desa Gasing, Banyuasin. Hal ini dapat terwujud setelah Kyai Hendra diberi kepercayaan untuk membangun pesantren di atas tanah yang diwakafkan oleh Bapak Haji Jemain, seorang pengusaha kayu dermawan di Desa Gasing. Dari sinilah perjuangan beliau dimulai. Kemudian Kyai Hendra mengajak ketiga sahabatnya untuk merintis pesantren Inayatullah secara berjamaah. Kata Inayatullah sendiri memiliki makna yakni perhatian atau pertolongan Allah yang pernah beliau dengar saat masih belajar di pesantren Al-Amin. Pada awalnya, Kyai dan sahabatnya memulai pendidikan pesantren dengan membuka TPA di Masjid Darul Muttaqin antara tahun 1996 sampai 1997. Kemudian Kyai dan sahabatnya memutuskan untuk mendirikan Madrasah Sanawiyah pada tanggal 7 bulan 7 tahun 1997, yang kemudian diperingati sebagai hari lahir dari pesantren Inayatullah. Suka duka yang tak ada habisnya dalam merintis pesantren Inayatullah akan selalu dikenang Kyai Hendra selama hidupnya, terutama bagi orang-orang yang telah berjasa dalam membantu beliau untuk mendirikan pesantren Inayatullah. Hingga saat ini pesantren Inayatullah terus berdiri kokoh dengan menyelenggarakan pendidikan formal, mulai dari PAUD, TK, SD, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Pesantren Inayatullah juga memiliki pendidikan non-formal seperti program tahfidz Quran, kitab kuning, dan bahasa Arab. Pesantren Inayatullah benar-benar telah menjadi pusat pendidikan yang menyeluruh, berkomitmen dalam mengembangkan potensi santri secara holistik. Setelah berhasil mengembangkan pesantren Inayatullah di Desa Gasing, Kyai Hendra mulai merasakan keinginan untuk mendirikan pesantren sendiri. Walaupun mungkin lahan yang tersedia cukup kecil, namun terletak di tengah kota. Dorongan ini semakin kuat setelah beliau menikah pada tahun 2003 dan mendapat dukungan penuh dari sang istri, yaitu Ibu Hajah Heti Handayani Eski yang memiliki latar belakang tahfidz Quran. Istri beliau juga memberikan saran untuk mengembangkan konsep pesantren berbasis Al-Quran. Kyai Hendra kemudian berhasil mendapatkan lokasi tanah yang diinginkan. Beliau kemudian berdiskusi dengan teman dan para kerabat, mulai memikirkan nama untuk pesantrennya tersebut. Akhirnya beliau memutuskan untuk memberi nama pesantren tersebut dengan nama Pesantren Aulia Cendekia, di mana salah satu kata dari nama tersebut diambil dari Al-Quran Surat Yunus ayat 62.
Pada awal tahun 2006, pesantren ini mulai dibangun dan baru diresmikan pada tanggal 10 Agustus tahun 2007 di Talang Jambe oleh Bapak Insinyur Haji Sahrial Usman yang merupakan Gubernur Sumatera Selatan pada saat itu. Sampai saat ini, pesantren Aulia Cendekia Palembang masih berdiri kokoh di tengah masyarakat. Menjadi pusat pendidikan Al-Quran, menyiapkan kader pemimpin umat yang dibekali dengan kemampuan ilmu-ilmu kemasyarakatan, sehingga ketika lulus para alumni sudah siap terjun dan mengabdi kepada masyarakat. Selain mendirikan pesantren Aulia Cendekia Palembang, di tahun 2007 Kiai Hendra juga memutuskan untuk terjun ke dunia thorikoh dengan berbaiat untuk bergabung dan menjalankan thorikoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Atas keistiqomahan beliau kemudian diangkat menjadi mursyid thorikoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah oleh Romo Yai Kiai Haji Ahmad Khalwani Nawawi di tahun 2017. Di tahun 2022, Kiai Hendra diangkat menjadi Khodim Thorikoh oleh Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani, cicit dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan beliau diberi gelar Al-Qadiri. Di tahun yang sama, beliau juga terpilih dan dilantik sebagai Ketua PCNU Kota Palembang periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Itulah sepenggal kisah perjalanan panjang dari Kiai Haji Hendra Zainuddin Al-Qadiri sampai dengan hari ini. Beliau masih terus berjuang dan berdakwah dengan lemah lembut serta mengutamakan hubbul waton minal iman. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, keberkahan, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ini juga dapat dibaca secara lengkap dan detail dalam buku yang berjudul Kiai Hendra Zainuddin, Pesantren, Tarekat, dan Nahdlatul Ulama. Terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.